ibadah puji dan doa. Yes. Nah, sebelum kita masuk ibadah, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua akan siap untuk memuji Engkau. Kami mau bersenang-senang, kami mau bersuka cita Tuhan, bersorak bagi nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sarana jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena bulan ini anugerah baru Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Yes, haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan
sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita puji dan sembah namanya terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian. Kerinduanku datang padamu Tuhan. Mari kita katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron. Ku cinta Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku. Ku
kami semua umat-umat. Tidak ada satu kata pun yang bisa untuk melukiskan betapa indahnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sebab bagi-Mu segala pujian kami dan kemuliaan hanya ada padamu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Selamanya Tuhan, dan selamanya di dalam roh dan kebenaran selalu ada Engkau Tuhan. Engkau sebagai pedoman kami, dan Engkau sebagai guru kami. Engkau sebagai gembala kami Tuhan, dan Engkau sebagai terang kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan telinga kami, dan serta mata kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan Amin, baik Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat yang selalu diberkati Tuhan luar biasa. Apa kabarnya? Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita luar biasa. Dan saya selalu berdoa supaya kita semua diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan puji syukur kita mau naikkan dalam hadirat Tuhan, karena malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan kalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang untuk setiap kita satukan hati, satukan pikiran, kita mau tunduk kepala, kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa, kesetiaan-Mu luar biasa terhadap setiap kami Bapa. Dan kami harus mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk duduk diam, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu yang kami dengar malam hari ini mengubah hidup setiap kami Tuhan. Dan kami ingat Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa menjaga setiap kami. Dan ada Engkau dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah kami Bapa. Hidup kami dirubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah pengalaman iman. Pengalaman iman. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Banyak dari kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Banyak dari kita sering ditolong oleh Tuhan. Kita punya pengalaman rohani yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Begitu pula dengan Daud. Daud ketika itu diberikan tanggung jawab dari Isai untuk mengelola, untuk memelihara, untuk mengembalakan kambing domba yang jumlahnya hanya 2 atau 3 ekor. Tidak banyak. Tetapi Daud melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Selama dia mengembalakan domba, mengembalakan kambing domba bapaknya, Daud begitu mengalami banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika mengembalakan kambing domba itu, Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud bilang, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Singa beruang mau mengancam koloninya Daud, sedang mau mengancam gembalaannya Daud. Tetapi singa dan beruang itu dapat dikalahkan oleh Daud. Tentu saja Daud berkata bukan kuat gagah dia, tapi dia bilang Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Nah, perkataan Daud ini kepada Saul terjadi ketika Daud sedang ingin mengantar perbekalan untuk saudaranya di tengah peperangan bersama dengan Filistin. Daud marah, Daud kesal ketika mendengar hinaan dari Goliat, hinaan dari orang Filistin terhadap Israel. Dan Daud sempat berdebat dengan Saul bahwa Daud sangat ingin melawan Goliat, tapi Saul melarang. Saul bilang, Daud jangan. Karena begini, bagi Saul, pertama kali Saul melihat Goliat yang begitu besar, otomatis Daud juga merupakan pengalaman pertama Daud melihat sosok raksasa yang bernama Goliat itu. Tapi Daud bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dan Tuhan jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ketika Daud mendengar hal itu, ketika Saul mendengar hal itu, Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pengalaman itulah, pengalaman yang pernah kita terima dari Tuhan, pengalaman iman yang pernah kita rasakan, yang membuat kita hari ini bisa berdiri kuat, berdiri teguh, tidak goyah. Dan pengalaman bersama Tuhan membuat kita berani untuk bertindak menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah kita hadapi. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan membuat Daud berani bertindak untuk menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah dihadapi. Daud belum pernah melawan Goliat. Daud cuma hanya melawan singa. Daud cuma hanya pernah melawan beruang. Dia belum pernah ketemu orang tinggi gede. Senjata perangnya begitu luar biasa. Daud belum pernah menghadapi itu. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan, Tuhan pernah menolong dia, Tuhan pernah menyertai dia. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat Daud berani untuk bertindak lebih menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah dia hadapi. Begitu pula dengan kita hari ini. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan begitu luar biasa menolong setiap kita. Banyak saya dengar jemaat-jemaat berkata, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan bisa merubah kehidupan saya. Banyak kesaksian yang pernah saya dengar dari jemaat-jemaat sekalian. Dan pengalaman itulah yang akan membuat kita berani untuk bertindak lebih. Bahkan kita berani untuk menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah kita hadapi. Hari ini kita hadapi.
COVID-19 dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan, jangan lupakan segala pertolongan, jangan lupakan segala mukjizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi ada tetapinya. Terkadang kita suka lupa. Betul tidak? Terkadang ada hal yang membuat kita lupa. Dan pengalaman iman yang Tuhan berikan kepada kita, kita lupa. Kita lupa akan pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan. Kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya begitu banyak Tuhan menolong setiap kita. Bahkan dalam kehidupan saya pun, berkali-kali Tuhan menolong saya. Berkali-kali pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Saya pribadi, hari ini ketika kita bisa berdiri teguh, saya percaya itu semua karena pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yang membuat kita kuat, yang membuat kita berani untuk bertindak lebih. Tapi terkadang ada hal yang membuat kita lupa. Ada hal yang membuat kita lupa dengan pengalaman-pengalaman iman itu. Nah, malam hari ini ada dua hal yang saya catat di catatan saya pada malam hari ini. Ada dua hal. Apa yang membuat kita lupa akan pengalaman iman bersama dengan Tuhan? Ada dua hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini, yang saya catat di catatan saya pada malam hari ini. Dan saya mau, dan saya rindu sekali malam hari ini ketika kita mengetahui hal ini yang membuat kita lupa, kita jangan mengulanginya. Kita harus terus ingat, dan tetap kita harus ingat pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman iman bersama dengan Tuhan akan membuat kita lebih berani, bertindak lebih hebat, bertindak jauh untuk menghadapi masalah. Apalagi masalah yang belum pernah kita hadapi. Ada dua hal yang saya bagi pada malam hari ini. Yang pertama, yang membuat kita lupa akan pengalaman iman bersama dengan Tuhan adalah ketakutan dan kekhawatiran kita. Ketakutan dan kekhawatiran kita lah yang membuat kita kadang lupa akan kebaikan Tuhan. Membuat kita lupa akan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan dulu pernah tolong saya, masa iya sekarang Tuhan gak tolong kita sih? Saya mau beritahu Tuhan Yesus dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus nolong kita, hari ini pasti Tuhan nolong kita. Di hari depan Tuhan pasti tolong kita. Kadang-kadang kita yang buat kita lupa adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita. Itu yang buat kita lupa. Saya kasih ambil contoh di Matius 14 ayat 26 sampai 29. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Ini cerita ketika murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus lagi berdoa di bukit. Murid-muridnya sedang ada di danau. Ketika itu ada angin sakal. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Karena takut. Mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak. Bahkan mereka bilang, apa itu hantu? Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Justru ketika kita takut, ketika kita tidak berdaya, kita lupa dengan pertolongan Tuhan. Kita lupa dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Padahal murid-murid yang notabene pekerjaan utama adalah seorang nelayan, mereka di danau tentu saja mereka jauh lebih tangguh daripada Yesus. Ketika mereka menghadapi angin sakal, dan ketika ada angin membuat mereka terhuyung-huyung, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka bilang, apa itu hantu? Ini yang menjadi kita garis bawahi, bahwa ketakutan justru membuat kita tidak berdaya, padahal kita mampu. Padahal kita bisa. Orang murid-muridnya ini semua nelayan yang memang hebat-hebat semua, bukan sembarang nelayan. Mereka dari kecil memang sudah hidup di pinggir laut.
yang pekerjaan mereka mencari ikan. Tapi ketika ketakutan, mereka tidak berdaya. Tidak berdaya ketika mereka takut dan khawatir. Seringkali kita tidak berdaya karena ketakutan dan kekhawatiran kita, padahal kita bisa. Padahal kita mampu, padahal kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah mampu untuk menolong kita, mampu untuk memberkati kita. Karena ketakutan dan kekhawatiran kita menjadi seolah-olah tidak berdaya. Kita menjadi seolah-olah tidak berdaya. Bukannya tidak berdaya, tapi seolah-olah tidak berdaya. Karena ketakutan dan karena kekhawatiran kita. Atasi ketakutan itu dengan ingat pengalaman yang Tuhan berikan. Pertolongannya, kebaikannya akan membuat kita seperti Petrus. Kita belajar Petrus ini ketika responnya. Ketika Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Petrus tidak minta untuk meredakan badai. Petrus tidak minta Tuhan redakan badai ini. Petrus tidak minta Tuhan redakan angin sakal ini. Petrus tidak minta Tuhan untuk meredakan badai angin di danau itu. Tapi yang Petrus minta adalah apa? Dia minta apa? Dia minta kemuliaan daripada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku berjalan dari air. Karena Petrus punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan ketika mereka diombak-ambing di danau Genesaret. Yesus tertidur di buritan. Murid-murid membangunkan Yesus. Yesus bilang apa? Diam, tenanglah, maka danau itu tenang. Petrus punya pengalaman itu. Petrus tidak lagi meminta Yesus untuk meredakan badai. Tapi Petrus meminta untuk, Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku berjalan atas air. Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku untuk bisa melewati badai ini. Untuk aku bisa berjalan di atas badai ini. Ini yang membuat Petrus naik level. Pengalaman iman membuat kita bertumbuh iman kita. Pengalaman iman membuat kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Jangan serahkan masalahmu kepada Tuhan, tapi serahkanlah apa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa jangan menyerahkan masalah kepada Tuhan? Karena masalah Tuhan izinkan untuk membuat kita bertumbuh, membuat kita naik level. Yang kita serahkan pada Tuhan apa kekhawatiran kita. Tuhan, saya bisa nggak ya Tuhan ya? Tuhan tolong saya Tuhan. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini juga Tuhan tolong saya. Nah, itu baru orang Kristen yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan, saya mau bacakan di 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Perhatikan baik-baik segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala apa? Kekhawatiranmu. Tuhan gak bilang serahkanlah masalahmu. Tuhan gak bilang serahkanlah badai angin topan kepada Tuhan. Tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau kita berkhawatir, kerjaan kita nggak jalan, kita nggak punya uang, saran saya sebagai hamba Tuhan, tekuk lutut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, panggil nama Dia, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, nyatakan itu kepada Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Maka Tuhan semesta alam kita akan memberikan jawaban, akan memberikan kekuatan terhadap setiap kita yang percaya kepada Dia. Ada amin semuanya? Ya. Karena kondisi ini sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singanya gak ada gigi. Harusnya singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat digigit. Tapi dibilang ditelan, artinya dia gak punya gigi. Dia cuma mau telan kita. Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita bertumbuh. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita bertumbuh. Masalah tetap ada. Gunung yang tinggi masih berdiri terjal.
tetapi kita minta kekuatan dari Tuhan agar dapat mendaki gunung tersebut. Itu baru namanya orang Kristen yang bertumbuh. Karena Tuhan berikan pengalaman iman untuk supaya kita bertumbuh. Bertumbuh, kita berkembang, kita menjadi lebih dewasa. Rohani kita gak kerdil, iman kita gak baik terus, tapi kita mulai belajar dulu dewasa. Ada masalah, Tuhan mampukan aku Tuhan. Jangan singkirkan gunung di depan mataku Tuhan, tapi buat aku bisa mendaki gunung itu. Buat aku bisa berjalan mendaki gunung itu. Supaya aku bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Daud bilang katanya, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cengkeraman singa. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau Tuhan dulu menyertai kita, Tuhan dulu menolong kita, Tuhan yang sama akan menolong kita hari ini penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita bertumbuh. Jangan minta sama Tuhan, Tuhan gunung ini Tuhan alukan daripadaku Tuhan. Tuhan gunung ini angkat Tuhan. Doanya bukan begitu, tapi Tuhan mampukan aku untuk bisa mendaki gunung ini. Mendaki gunung yang tinggi bersama dengan Engkau. Terbang seperti Raja Wali, melintasi badai. Terbang seperti Raja Wali, melawan badai. Maka orang-orang Kristen yang demikian akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, apa yang buat kita lupa akan pengalaman iman kita? Kita tidak mau belajar dari pengalaman. Tadi poin yang pertama adalah kekhawatiran, ketakutan kita. Poin yang kedua, tidak mau belajar dari pengalaman. Firman Tuhan di Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan baik-baik kalimat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Banyak kita orang Kristen, kita pakai kuknya Tuhan, tapi kita gak mau belajar dari Tuhan. Kita gak mau belajar dari pengalaman. Kita gak mau belajar dari pengalaman menang bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau belajar bahwa Tuhan yang sama akan melepaskan kita dari masalah. Apapun masalahnya, kalau Tuhan tetap Yesus, pasti kita menang. Haleluya. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita menang atas segala pertempuran. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan membuat kita menang atas segala pertempuran. Yakini, belajar dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar sama Tuhan. Jangan belajar kepada pengalaman dunia. Jangan belajar kepada pengertian kita sendiri, tapi belajar dengan pengalaman Tuhan. Pengalaman iman yang Tuhan berikan kepada setiap kita akan menolong setiap kita bisa berjalan di tengah-tengah konflik ini, bisa berjalan di tengah-tengah penderitaan ini. Kita harus belajar. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan membuat kita menang atas segala pertempuran. Terakhir saya mau cerita bahwa Yosua adalah orang yang waras dalam segala hal. Gideon adalah orang yang waras dalam segala hal. Tetapi mereka mau melakukan hal yang menurut banyak orang tidak waras. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan membuat mereka yakin yang mereka lakukan itu akan membawa kemenangan. Yosua ketika menghancurkan tembok Yeriko, harusnya tembok Yeriko diserang pakai batu lempar. Itu yang orang pikir waras untuk dilakukan. Normalnya begitu. Tetapi yang dilakukan Yosua, Tuhan bilang apa? Kelilingi tembok itu 7 kali. Sekali sehari, di hari yang ke-7 di hari yang ke-7 kau kelilingi. Supaya hancur tembok itu. Logikanya di mana? Hancurin tembok hanya dengan keliling. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu yang seolah-olah tidak waras. Tetapi kalau kita lakukan, itu akan bawa kemenangan buat setiap kita. Kenapa Yosua mau dengar Tuhan ngomong begitu? Karena Yosua mengingat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membelah laut Tebrau. Tuhan yang mengirim mana. Ketika batu dipukul aja keluar air.
Ada tiang api, ada tiang awan, pengalaman yang begitu luar biasa yang Yosua terima. Oleh sebab itu ketika Yosua diperintah sama Tuhan, kelilingi tembok itu, maka tembok itu akan hancur. Apa yang Yosua lakukan? Kita kelilingi tembok itu. Yosua orang yang waras, tapi melakukan hal yang tidak waras. Kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan membuat dia lebih waras daripada orang waras. Gideon, saya percaya Gideon adalah orang yang waras. Dia adalah orang yang normal. Tapi Tuhan minta Gideon mengusir orang Persia hanya dengan berapa? Hanya dengan 300 orang. Kenapa Gideon berani? Karena Gideon tahu yang nyuruh itu Tuhan, Allah, yang berikan petunjuk-petunjuk kepada dia. Sebelum Gideon mau ditunjuk sama Tuhan, Gideon seorang pengecut. Gideon seorang mengirik gandum di tempat penggilingan anggur, ngumpet di bawah. Penggilingan anggur itu di bawah tanah. Ngirik gandum di tempat penggilingan anggur supaya orang nggak lihat, supaya bangsa Midian nggak lihat dia. Pengecut. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berikan tanda-tanda kepada Gideon. Itu membuat Gideon pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Ambillah pasukan begitu banyak, sortir lagi. Siapa yang ngambil air pakai tangan, itu yang dipilih. Cuma 300 orang. 300 orang itu pergi berperang. Di Alkitab dicatat musuhnya adalah seperti belalang di pinggir lautan, ratus-ratus ribu. Tapi 300 orang cukup bersama dengan Tuhan. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita menang atas segala pertempuran. Kalau hari ini kita sedang bertempur, hari ini kita sedang berhadapan dengan krisis yang namanya COVID-19, saya percaya kita orang Kristen akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya percaya akan memberkati setiap kita. Jangan lupakan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dua hal yang buat kita lupa adalah ketakutan dan kekhawatiran kita. Yang kedua adalah kita tidak mau belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan menolong setiap kita. Belajar dari pengalaman. Buang ketakutan, buang kekhawatiran kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ketika tahun 2019 kemarin, anak ketiga saya, Kana Elzira, ketika dia lahir, prematur, 7 bulan. Istri saya nggak berani lihat anak saya. Katanya takut terlanjur sayang dan takut kehilangan anak saya. Dan saya selalu bilang dalam hati saya selalu bilang, pengalaman iman bersama dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan saya selalu bilang, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan anak saya selama 2 bulan harus berada di ruang ICU. Lahir prematur. Dan sekarang, dulu beratnya 1,2 kilo. 3 hari setelah lahir, kurang dari 1 kilo. Sekarang anak saya, puji Tuhan, 15 kilo beratnya. Dan dia begitu sehat, begitu luar biasa. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan yang sama akan menyertai kita semua. Pada malam hari ini, semua dari kita yang menonton streaming ibadah ini, Tuhan akan berkati setiap kita. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan akan membuat kita jauh lebih berani bertindak, lebih menghadapi masalah yang belum pernah kita hadapi. Pengalaman iman bersama Tuhan membuat kita bertumbuh. Dan pengalaman iman bersama dengan Tuhan membuat kita menang atas segala pertempuran. Apapun pertempurannya, kalau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang berani lawan. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau punya pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami sadari, begitu luar biasa Engkau menolong hidup kami Bapa. Engkau memberkati kita, Engkau menolong setiap kami. Pengalaman iman yang begitu luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengalaman iman-Mu Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan, membuat kami hari ini bisa berdiri tegak berani untuk menghadapi masalah yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati Tuhan setiap kami. Supaya jangan sampai ketakutan, kekhawatiran yang menguasai kami Tuhan.
tetapi kepastian akan iman, pengharapan akan iman kepadamu Tuhan, yang menguasai hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar daripada Engkau Tuhan, belajar pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan, kalau kami bisa melalui hal ini Tuhan. Bapa dalam surga, jangan Engkau pindahkan gunung di depan mata kami Bapa, tapi mampukan kami untuk kami bisa mendaki gunung itu Bapa, supaya kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan Jakarta, berkati Indonesia, berkati Tuhan pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah desa, berkati Tuhan Pak Presiden, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini Bapa, pulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kepada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita.